pagi semua buat kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita dikasih kehormatan, kesempatan untuk sama-sama merenungkan daripada sedikit firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan hati kita mau satukan hati kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah nafas kehidupan yang kembali kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami beberapa waktu mendatang kami akan memperingati Tuhan, hari di mana Engkau dengan penuh inisiatifmu, dengan penuh kasih, dengan penuh kerelaan kau menggantikan kami orang berdosa, untuk kami bisa mendapatkan pengharapan Tuhan, pengharapan yang kekal akan kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah pagi kami ini yang di dalam renungan. Kau berkati Tuhan, selidiki hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah ya Tuhan, kami semua dilayakan, kami semua disucikan, sehingga kami semua pantas Tuhan ketika kami menaikkan pujian penyembahan. Berkati juga jaringan internet dan semua device yang kami semua pakai Tuhan, sehingga semua bisa lancar, sehingga ibadah ini boleh kami nikmati satu dengan yang lain. Tuhan berkati akan Kemal Tuhan yang akan kau pakai untuk menyampaikan. Sebelum menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kemal akan membawa kita semua Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu, mengucap syukur, memuji Engkau bahwa betapa luar biasa ketika Engkau memberikan pengharapan yang kepastian Tuhan, ketika Engkau hidup, ketika Engkau mengalahkan akan maut Tuhan. Pada saat itu kami boleh Tuhan dengan yakin datang kepada Engkau. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan akan Kemal yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah ya Tuhan perkataan yang keluar dari mulutnya, apa yang dia komunikasikan tentang pesan daripada isi hati-Mu ini bisa tersampaikan kepada kami semua, dan kami bisa menangkapnya sebagai sesuatu peneguhan iman pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu nanti akan ada kami diskusi. Biarlah kami semakin lebih menggali dari setiap sudut pandang kami, menemukan harta karun yang luar biasa, makna daripada firman yang kami akan renungkan pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami kembalikan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. 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 Kita akan, sebelum kita masuk dalam morning devotion, kita akan mengarahkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Lagu ini lagu sudah cukup lama. Anak Allah Yesus namanya. Tuhan Yesus dikirim ke dunia ini untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk menyucikan, untuk mengasihi kita semua. Bahkan Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup.
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. God sent His Son. They called Him Jesus. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my sins. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, amin, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kematian-Mu Tuhan. Karena dengan kematian kami hidup. Kematian-Mu membuat kami menang, Tuhan Yesus. Kematian-Mu mengalahkan maut. Kematian-Mu menyatakan bahwa maut, kematian itu tidak berkuasa akan Engkau, Tuhan Yesus. Dan kami percaya akan ada kebangkitan. Karena Engkau adalah kebangkitan itu, Tuhan Yesus. Engkau adalah terang itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah fokus kita semua bisa fokus, Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam, tumbuh, dan berakar dalam kehidupan kami. Dalam kami melakukan apapun aktivitas kami ke depan, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Hari ini kita tetap semangat
Kita percaya banyak hal yang kita akan belajar pada renungan Diffusion hari ini. Renungan Diffusion kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 55. Mungkin kita sudah baca kemarin, saya udah kasih tahu bahwa ini adalah hal yang mutlak. Dikatakan di situ, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini salah satu firman Tuhan yang begitu meyakinkan bahwa ketika kita tahu rencana Engkau datang ke dunia ini, yaitu tujuannya yaitu untuk mati, untuk kita semua yang berdosa ini. Dalam konteks kebangkitan, dalam konteks ini adalah kebangkitan orang kudus, kebangkitan tubuh ya. Kalau kita lihat dari ayat 51, saya cuma bahas ini, kita mundur untuk kita mengerti ayat ini kita harus mundur beberapa ayat, yaitu dari, nggak usah terlalu jauh, yaitu kita dari ayat 51. Di situ dikatakan konteksnya adalah kebangkitan tubuh. Kalau kita lihat dari awal ya, ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa kita boleh katakan ini satu rahasia? Kita tidak akan mati semuanya. Di situ katakan kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita boleh katakan kepada hidup kita masing-masing, diri kita, bahwa kita akan diubah ya. Kita tidak akan mati semuanya, bahwa kita akan diubah. Oh ya, kita akan diubah. Kurang kencang ditanya ya. Di sini Rasul Paulus memberitahu mereka mengenai apa yang telah disembunyikan dari mereka. Ya, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada sesuatu yang disembunyikan ya, bahwa dari mereka dan tidak mereka ketahui sampai saat itu, yaitu bahwa semua orang kudus tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubah ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17, di situ dikatakan sesudah itu kita yang hidup ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17 di situ, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, dengan ya konteksnya itu ya, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Konteks awan ini kita nggak bisa samakan dengan awan yang kita lihat, karena umpamanya proses air mengembun, yaitu menjadi awan, bukan itu. Ini adalah satu kiasan aja bahwa kita akan terangkat gitu, yaitu kita akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya ya. Ayat ayat 51 di sini. Kalau ayat 52 di situ dikatakan di dalam sekejap mata, pada waktu sunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Ini satu kebangkitan tubuh yang seperti yang konteks yang kita pelajari. Dengan demikian tubuh mereka yang masih hidup akan diubah ya. Dan begitu juga tubuh mereka yang sudah meninggal. Dan hal ini terjadi dengan sangat cepat dan dalam sekejap mata. Jadi tubuh kita dalam kebangkitan tubuh kita akan diubah. Ada kuasa yang maha kudus, yaitu kuasa itu yang telah memanggil orang-orang mati ke dalam kehidupan ya. Kuasa yang maha kudus, yaitu kuasa Kristus yang memanggil orang-orang mati dalam kehidupan ya.
pasti didapat dengan segera. Di situ dikatakan pasti dapat dengan segera dan tiba-tiba mengubah orang-orang yang masih hidup. Mereka diubah sama seperti orang-orang yang sudah meninggal, karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ada tubuh kemuliaan yang kita terima, ya. Dan inilah rahasia yang diungkapkan kepada jemaat di Korintus dalam konteks ayat ini, ya. Ketika kita mendalami firman Tuhan. Karena yang dapat, ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan apa? Tubuh yang harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi ada tubuh kemuliaan sebagaimana Kristus yang ketika dia setelah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga yang nanti kita rayakan, dia bangkit dia bukan mengenakan tubuh manusia, tubuh biasa lagi, tapi tubuh kemuliaan. Dia menembus gitu. Di situ dikatakan kubur terbuka, ya, kalau kita belajar di ini dalam sekolah minggu. Kubur kebuka itu bukan supaya Yesus keluar, enggak, karena ada tubuh kemuliaan bisa. Jadi tadinya kan kalau kita tahu, ya, kita tadinya dia dibungkus dengan kain kafan. Itu kain kafan bisa tembus gitu. Jadi seperti itu tubuh kemuliaan itu bisa menembus segala sesuatu. Kenapa kubur terbuka? Ya, kenapa kubur terbuka? Itu supaya apa? Supaya murid-muridnya bisa melihat, bisa masuk ke dalam, ya. Bukan karena Yesus mau keluar, enggak, karena mengenakan tubuh kemuliaan itu, ya. Di situ dikatakan ayat 53, karena yang dapat binasa harus mengenakan tubuh. Karena Rasul Paulus memberikan alasan mengenai perubahan ini. Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang itu dapat cocok tinggal di alam yang tidak dapat binasa, ya. Ketika kita mati, kita meninggal, kita bersama-sama dengan Bapa di tempat yang tidak dapat binasa, yang kehidupan yang kekal. Jadi memang tubuh yang dapat binasa harus meninggalkan kita, gitu. Kita mengenakan tubuh apa? Tubuh jasmani, tubuh rohani, ya. Bagaimana mungkin apa yang dapat binasa dan dapat mati dapat menikmati apa yang tidak dapat binasa? Tidak dapat binasa artinya kekal, yang tidak dapat mati dan tidak dapat. Jadi itu yang akan kita kenakan, ya. Di situ dikatakan dalam konteks ayat ini. Ayat 54 dan 55 di situ dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dalam konteks firman Tuhan hari ini, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Makanya ketika kita mengerti bahwa kita sudah mengenakan tubuh kekekalan, tubuh yang tidak bisa mati, ya, tubuh yang berbeda diubah, ya. Di situ makanya ada firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan, ya. Konteks ayat ini 55 juga dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya. Ketika Yesus bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian, maka dia bisa katakan, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Jadi maut itu tidak berkuasa karena apa? Karena kita sudah mengenakan tubuh kemenangan, tubuh kebangkitan, ya, tubuh kemuliaan, ya. Maka genaplah firman Tuhan, dia maut telah ditelan dalam kemenangan. Maka maut akan ditelannya dengan kemenangan. Yesaya 25 ayat 8 terjemahan lama di situ. Kalau kita bisa buka, ya. Sebab itu yang fana itu ditelan oleh kehidupan, ya. Yang fana ditelan oleh kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 4. Dan maut telah ditundukkan dan ditaklukkan dengan kesempurnaan tubuh sempurna, ya.
serta orang-orang kudus akan dilepaskan selama-lamanya oleh kuasanya, dan kemenangan semacam itu akan diperoleh atas maut, sehingga maut akan dilenyapkan selama-lamanya. Jadi maut itu akan dilenyapkan selama-lamanya di dalam alam sorgawi, ya. Maut tidak berkuasa. Ke tempat Tuhan kita akan membawa orang-orang kudus yang dibangkitkan, ya. Ada ayat firman Tuhan yang cukup sulit, ya, kalau diterjemahkan di dalam satu, bentar ya, saya lihat dalam Matius, di dalam Matius kalau saya lihat itu di dalam Matius, di situ dikatakan ketika Yesus naik ke surga, ya, ada tubuh, di situ dikatakan ada tubuh. Jadi ada kebangkitan orang-orang kudus, ya. Kebangkitan orang-orang kudus. Nah, kebangkitan orang-orang kudus itu memang ayat yang agak sulit. Karena apa? Di situ dikatakan kebangkitan orang-orang kudus. Nah, kebangkitan dalam tubuh apa? Ya, ada banyak komentar katakan, tetapi kita belajar bahwa ketika Yesus bangkit, ketika Yesus naik ke surga, mereka ada sebagian orang-orang kudus akan terangkat juga, gitu. Dengan apa? Dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani, tetapi tubuh kemuliaan. Ya, di situ firman Tuhan demikian. Amin, saudara. Dan kita belajar di sini ada dua nats yang kita gabung, 5-4 yang itu pemikiran bahwa menyimpulkan pemikiran sebelum itu membentuk sebuah, kalau di dalam firman Tuhan itu membentuk sebuah nyanyian kemenangan yang menantang maut sebagai sebuah kuasa. Ya, banyak orang takut mati, tetapi di sini orang Kristen kita nggak bakal takut, ya. Ya, amin, saudara. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. 1 Korintus 15 ayat 55 dalam devotion hari ini. Konteksnya dalam tema yang disampaikan oleh seorang yang luar biasa, orang-orang yang hidup tahun 1500-an. Di situ dikatakan namanya nama orang itu adalah John Flavel. Thank you. John Flavel hidup tahun 1627 sampai 1691. Ya. Di situ dikatakan konteksnya lenyapnya sengat maut, ya. Di situ dalam konteks firman Tuhan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika kita sudah tahu bahwa kita akan diubah, ya. Jadi kita bisa katakan kematian tidak akan mempengaruhi apapun dalam kehidupan kita, ya. Di dalam devotion hari ini, bukankah Kristus telah mati secara terkutuk di kayu salib bagi orang-orang percaya? Maka meskipun ada banyak rasa sakit, tidak ada kutuk dalam kematian orang-orang kudus. Jadi kematian orang-orang, tidak ada kutuk bagi kematian orang-orang kudus. Kematian masih memiliki anak panahnya yang dipakai untuk menyerang, tetapi telah hilang sengat, ya, yang dipakai untuk menyakiti dan menghancurkan. Kematian telah mencurahkan semua racunnya dan kehilangan sengatnya di dalam Kristus ketika ia menjadi terkutuk demi kita. Kematian Yesus itu membuat Yesus itu menjadi terkutuk, karena kutuk sudah dipikul oleh kematian Yesus di kayu salib, ya. Di situ dikatakan, ini memang satu kata-kata yang luar biasa. Kematian telah dicurahkan semua racunnya dan kehilangan sengatnya
di dalam Kristus. Amin, saudara. Dan di situ, namun apakah yang akan saya atau penulis katakan tentang berbahayanya kematian bagi orang percaya? Kematian adalah sahabat dan penjamin mereka. Karena tidak ada kutukan, maka ada banyak berkat di dalamnya. Mati adalah milikmu, 1 Korintus 3 ayat 22. Ya, mati adalah milikmu. Milik Anda sebagai hak istimewa dan anugerah khusus, ya. Anugerah khusus, kalau kita belajar, ada anugerah khusus, ada anugerah umum. Anugerah umum buat semua orang yang percaya maupun tidak percaya, ada anugerah. Makanya banyak orang yang sepertinya senang-senang aja, yaitu anugerah umum, ya. Tetapi ketika bagi kita orang percaya, kita ada anugerah khusus, ya. Anugerah khusus bahwa kematian kita, bahwa dosa kita ada yang pikul, yaitu kematiannya Yesus itu, ya. Racun, kutuk segala macam, Yesus yang pikul, ya. Di situ dikatakan ada anugerah khusus. Berbahagialah kita yang memperoleh anugerah khusus. Saya percaya di tempat ini yang ada semua kita punya anugerah khusus, ya. Kristus tidak hanya telah menaklukkan kematian, tetapi lebih dari sekedar pemenang, karena ia telah membuat kematian bermanfaat dan sangat berguna bagi orang-orang kudus, ya. Kematian itu bermanfaat dan berguna bagi kita semua orang-orang kudus. Saudara dan saya, kita berguna karena apa? Kematian Yesus, ya, itu membawa kita kepada kemenangan. Amin, saudara. Sangat berguna. Ketika Kristus dipaku di kayu salib, maka ia berkata seolah-olah kepada kematian yang datang untuk bergulat dengannya di sana, dikatakan, "Hai maut, aku akan menjadi malapetaka bagi kamu." Ya. "Hai maut, aku akan menjadi kehancuranmu." Ya, di situ dengan jelas, dengan lantang, di maut itu tidak berkuasa, dan begitulah ia. Karena ia telah menelan kematian dalam kemenangan, ya, merampas kuasanya. Jadi meskipun sekarang mungkin menakutkan bagi beberapa orang percaya yang lemah, tetapi itu tidak dapat menyakiti mereka sama sekali. Itu tidak dapat menyakiti. Memang menakutkan, tetapi kematian orang percaya itu tidak menyakitkan. Jika Kristus mati di kayu salib demi kita, Kristus mati di kayu demi, bukankah dengan gembira kita harus tunduk dan memikul salib apapun demi Yesus Kristus, ya. Jadi jangan kira ketika kita sebagai orang percaya kita nggak akan pikul salib, ya, karena Yesus sudah pikul, benar, gitu. Yesus sudah pikul. Tetapi kita akan memikul salib juga karena kita adalah murid Kristus. Tetapi salib yang kita alami itu tidak seperti yang Yesus alami. Ia menanggung salibnya dan kita juga menanggung salib kita. Tetapi apalah arti salib kita dibandingkan dengan salibnya Kristus? Salibnya memang salib yang berat, tetapi betapa sabar dan lemah lembut ia menanggungnya. Ketika kita lihat nonton di Passion of Christ, bagaimana dia begitu sabar, yang dia bisa sebetulnya melawan, tetapi dia tidak melawan, karena itu adalah ia harus lakukan. Untuk apa? Untuk dosa saudara dan saya. Salibnya memang berat, tetapi betapa sabar dan lembut ia menanggung. Ia telah menanggung salibnya itu. Kita tidak sanggup menanggung atau memikul salib kita, meskipun salib kita tidak dapat dibandingkan dengan salibnya Kristus. Kita memang kadang-kadang kita lemah, kita nggak bisa menanggung salib kita yang lemah itu. Untuk menanggung itu kita perlu Kristus. Kristus yang mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Kristus, kita mesti sadar ketika kita memikul salib kita,
kita jangan lupa Kristus juga memikul salib kita. Kita yang kita pikir kita yang akan pikul, tetapi Kristus yang membantu kita. Jadi kematian adalah fakta yang tidak terbantahkan. Ada satu J.I. Packer mengatakan, J.I. Packer dalam bukunya Affirming the Apostle Creed menyatakan bahwa di antara seluruh agama atau isme yang ada di dunia, hanya Kristen yang mengklaim telah mengatasi kematian. Jadi Kristus yang telah, orang-orang Kristen yang telah mengklaim bahwa kematian itu bisa diatasi. Keyakinan ini telah ada bahkan dalam pengakuan iman rasuli, iman yang mula-mula, yaitu pengakuan iman rasuli, yang dengan lantang menyatakan bahwa kepercayaan akan kebangkitan tubuh. Ya, kebangkitan tubuh artinya apa? Kematian itu bisa dilalui. Ketika kita pengakuan iman, kita mesti mengatakan dengan sungguh-sungguh. Kita di gereja kan kita ada, kalau di gereja tradisi kita pengakuan iman rasul, ada kebangkitan tubuh, ya, kebangkitan daging di situ. Keyakinan ini bukan suatu omong kosong, bukan sesuatu yang cuman ngomong omdo gitu, enggak. Iman Kristen memiliki dasar itu, yaitu karena ada seorang yang pernah berjalan melalui kematian, yaitu Yesus, menaklukkannya dan bangkit dan hidup kembali. Ya, satu klaim yang tidak ada yang berani orang klaim seperti itu, baik siapapun, ya. Orang itu adalah siapa? Yesus, ya, yang pada hari yang ketiga dia bangkit dari kubur secara jasmani, secara tubuh, ya. Kita tahu nanti dia akan naik ke surga, ya. Itu satu klaim, sehingga kita juga akan dibangkitkan, kita juga akan naik ke surga, kita akan bersama-sama dengan dia. Makanya di situ dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas, kematian itu, ya, kematian itu ayat 55 dikatakan bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, karena maut maupun sengat tidak akan mempengaruhi kita ketika kita sudah dibangkitkan secara rohani. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini Tuhan. Ada banyak yang kami belajar Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini rahasia yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang di Korintus, itu termasuk buat kami semua. Kami boleh mengerti kenapa dikatakan hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Kami percaya Tuhan firman itu tidak akan berlalu begitu saja. Sengat dan maut tidak mempengaruhi orang-orang percaya. Kami percaya ketika kami mengalami kelahiran baru, kami mengalami Engkau, kami akan mengalami kematian jasmani juga, tetapi kematian itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kami, tidak akan mempengaruhi kami. Kami percaya ada kekuatan yang Kau berikan kepada kami ketika kami melewati saat-saat yang sulit seperti itu Tuhan. Terima kasih. Biarlah melalui firman hari ini, melalui musim Lent yang kami hadapi sekarang, di mana Tuhan Yesus sedang akan melakukan perjalanan, yaitu salib. Kami boleh merasakan juga Tuhan bahwa kami juga punya salib-salib tersendiri, tetapi salib yang kami pikul tidak seperti apa yang Kau pikul Tuhan. Hari ini kami serahkan salib ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah yang sulit kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah bersama-sama Engkau kami akan memikul segala beban yang ada pada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya, luar biasa firman-Nya. Sangat powerful bagi kita semua yang menjadi pengikut Kristus. Pagi hari ini kita mau satukan hati untuk kita berdoa bersama-sama, doa sepakat, doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, tak henti-henti kami mengucap syukur, tak putus-putusnya kami semakin bisa mengatakan kami sebagai orang yang beruntung, kami orang yang Kau kasihi, karena kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang dengan natur ilahinya datang ke dunia untuk mati Tuhan. Dan ketika sebagai natur manusiamu juga Tuhan, Engkau mengalahkan maut seperti firman yang kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih untuk jaminan yang luar biasa yang tidak ada seperti tadi dikatakan, yang bisa memberikan pengharapan dan kepastian bahwa kehidupan kami Tuhan, salib yang sudah Engkau lewati dan yang akan kami peringati berapa hari ke depan Tuhan, kami tahu Tuhan itu sudah Engkau kalahkan. Maut tidak punya kuasanya lagi. Maut tidak, seperti Kau katakan bahwa maut itu sudah tidak ada apa-apanya lagi ketika Engkau menyelesaikan proyek keselamatan buat orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, saat hari ini kami mau sehati Tuhan mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa dengan hikmat. Kami tahu itu bukan karena hebat Kemal Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang memampukan Kemal, memimpin dia untuk menyampaikan dengan komunikasi bahwa bagaimana ketika Yesus, Sang Juru Selamat kami, dia tidak hanya mati, tapi dia mengalahkan maut yang adalah musuh terakhirnya Tuhan. Seperti yang ayat di 25 dan 26, sehingga dia bisa menjadi pemimpin buat kami, manusia-manusia pengikutnya Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama dengan dia menikmati kemenangan pada hari Paskah nanti. Tuhan, kami menyerahkan Kemal, Kau kiranya terus perbaharui pewahyuan yang daripada Engkau untuk dia bisa lebih lagi Tuhan mengerti dan memahami, bukan hanya mendapatkan informasi atau pengetahuan, tapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, Kemal bisa menjadi pelaku Engkau. Dia boleh menjadi suratan yang terbuka, dia boleh menjadi kesaksian yang hidup, sehingga orang-orang di luar sana yang belum menerima anugerah khusus daripada Engkau, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, Kemal bisa membagikan akan Injil kabar keselamatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan hamba Tuhan, biarlah juga Engkau juga menolong untuk menjadi penolong yang sepadan. Tuhan, kami menyerahkan akan Ibu Ira Tuhan sebagai alat yang Kau pakai untuk memfasilitasi PBS ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga Tuhan yang telah memberikan hikmat kepadanya Tuhan, yang telah menolong hamba-Mu ini Tuhan dengan segala talenta, dengan segala kepandaian di dalam multimedia Tuhan atau apapun. Biarlah ya Tuhan terus Kau tambah-tambahkan bagaimana untuk bisa mengelola, untuk bisa pakai channel ini Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang daripada Engkau, bahwa ada kebangkitan tubuh Tuhan. Kami rindu untuk orang-orang juga yang seperti kami sudah memiliki kepastian pengharapan. Mereka di luar sana juga yang sedang bingung Tuhan, akan ketakutan akan kematian, mereka bisa bersama-sama dengan kami pada saat ini, seperti yang Ibu Ira lakukan di media sosial ataupun di channel YouTube. Tuhan, biarlah terus Kau tambah-tambahkan hikmat kepada Ibu Ira. Tuhan, berkati juga suaminya, Bapak Ivan Mapa, berkati anak-anak, menantu-menantu, serta cucu-cucunya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan, perlindungan, bahkan Tuhan,
Engkau yang mengetahui setiap pergumulan dan kerinduan hati mereka. Biarlah mereka dengan penuh taat dan setia menantikan waktu pertolongan daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga teringat akan Rolof dan Devi dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kepastian sudah di tangan Rolof, Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan menolong Rolof melewati, memikul salib yang sedang dia Kau percayakan kepadanya, Tuhan, dalam kondisi kesehatannya. Biarlah Rolof melihat kepada Engkau, Sang Juru Selamat yang sanggup menolong Rolof melewati saat-saat yang berat ini. Tuhan, kami menyerahkan juga akan Devi, kerinduan kami juga. Devi boleh, Tuhan, menerima anugerah khusus seperti kami, sehingga dia bisa memiliki kepastian, jaminan, pengharapan yang bukan hanya kata orang, yang bukan hanya kesaksian orang, tapi Engkau yang akan datang, Tuhan, sehingga Devi mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan juga, Tuhan, Ibu Tirsa, dalam apakah sudah dalam perjalanan atau masih di rumah, yang akan membawa Harvey, Tuhan, berobat beserta juga dengan Bung Kris, dengan Usileni, dengan Kesia, anak mereka. Tuhan, penyertaan Engkau, pertolongan dan tuntunan daripada Roh Kudus yang kami percaya memampukan mereka melewati hari lepas hari. Kami menyerahkan, Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka, Tuhan, kasih anugerah-Mu, kami tahu lebih daripada cukup. Biarlah Ibu Tirsa di dalam pelayanan, pekerjaannya Kau pakai dengan luar biasa untuk dia boleh menjadi suratan yang terbuka, menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan juga akan Ibu Fani, akan Mami Tina Diana, Tuhan. Biarlah di masa usia indahnya ini, Mami Tina dengan semangatnya yang luar biasa terus, Tuhan, bisa membagikan akan kabar mengenai pengharapan yang luar biasa yang kami pelajari bersama-sama, Tuhan. Bagaimana ada kebangkitan tubuh, Tuhan, sehingga orang-orang yang takut akan kematian, orang-orang yang takut menghadapi akhir kehidupan, Tuhan, mereka ketika mendengar kesaksian daripada Mami, kematian bukanlah akhir segalanya, tapi ada pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Biarlah Kau pakai Mami, Tuhan, dengan segala keterbatasan dalam usianya. Mami boleh, Tuhan, Kau pakai menjadi instrumen-Mu membagikan akan Injil keselamatan, kemenangan daripada Engkau mengalahkan maut. Terima kasih. Kau berkati juga Ibu Fani dengan segala pekerjaan dan pelayanannya, Tuhan. Kami percaya apapun yang ada dalam pergumulan kehidupan dan kerinduannya, Engkau yang mengetahui. Biarlah Bu Fani tetap teguh, tetap percaya, tetap bisa berdiri mengakui, dan tetap bisa malah bukan hanya mengakui tapi boleh menjadi kesaksian yang hidup, Tuhan, bagi orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Kami juga menyerahkan akan Ananda Daniel, Tuhan, dalam perjalanan atau dia sudah tiba di kantornya, Tuhan. Kau berkati anak muda ini. Kami percaya, Tuhan, Kau telah memberikan tanggung jawab dan Kau telah memberikan otoritas kepadanya. Kami percaya Engkau yang akan memampukan dia melewati dan menyelesaikannya karena hikmat daripada Engkau dan pertolongan daripada Roh Kudus, bukan karena kehebatan dia sebagai anak muda, Tuhan, tapi karena dia melibatkan Engkau dalam kehidupannya. Kami menyerahkan pasangan hidup yang kami tahu Engkau sudah siapkan, pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mengasihi Engkau, bahkan yang bisa membawa Daniel semakin lebih melekat kepada Engkau, semakin memiliki haus dan lapar akan kebenaran Engkau, Tuhan, dan menghidupinya. Terima kasih, Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Bapak Pendeta Yohanes Parapat dengan istri, dengan ketiga anak mereka, Grace, Shalom, dan Mercy, Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan mereka hari lepas hari, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, maupun studi anak-anak mereka. Kami percaya, Tuhan, kasih anugerah-Mu lebih daripada cukup buat mereka. Kau pakai keluarga ini untuk membagikan akan kemuliaan Engkau dinyatakan di muka bumi ini. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan juga akan Bapak
Julius Go beserta istri dan anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami mereka pun dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, kami percaya Engkau akan mencukupinya lebih daripada cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga akan Ibu Linda dengan suami Pak Wawan, dengan keenam anak mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau telah berperkara luar biasa dalam kehidupan mereka. Bahkan kami boleh ikut menyaksikan kedahsyatan yang sudah Kau nyatakan di tengah bukan hanya keluarga mereka, baik itu juga dalam pelayanan mereka, bagaimana dengan dahsyatnya Engkau beracara Tuhan, sehingga kami semakin jiwa kami menyadari bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengetahui dan menolong mereka selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan Ibu Nori dimanapun dia berada dalam pelayanannya melayani Opung. Tuhan Kau berkati Ibu Nori Tuhan, dimanapun dia berada, biarlah setiap hari dia bisa memiliki waktu Tuhan mencari Engkau, menikmati hadirat-Mu. Mereka bersama dengan Opung sama-sama bisa menyaksikan Tuhan bahwa apapun yang mereka lakukan, Engkau ikut hadir bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk rencana kami hari Jumat Agung, kami bersama-sama berkumpul Tuhan untuk memperingati hari kematian Engkau. Dan pada saat itu juga Tuhan, kami sudah belajar bahwa mau tidak berkuasa akan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan tempat, Kau telah menyiapkan segala sesuatu untuk kami memperingati akan kematian Engkau melalui Jumat Agung nanti tanggal 18. Biarlah kami semua Tuhan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk bersama-sama menikmati bersekutu dengan Engkau, dengan saudara-saudara seiman lainnya Tuhan di Bogor. Biarlah ya Tuhan, itu bukan pertemuan biasa, tapi ada pertemuan sukacita di mana kami memiliki kepastian Tuhan, Allah kami yang telah dengan rela memberikan kemenangan buat kami yang berharap sepenuhnya kepada Engkau. Kami menyerahkan pertemuan nanti Tuhan dari awal sehingga kami selesai pulang, kami dipenuhi dengan sukacita, kami dipenuhi dengan ucapan syukur bahwa betapa beruntungnya kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah khusus daripada Engkau. Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Kasihanilah bangsa dan negara kami Tuhan, dalam proses untuk menuju pemulihan, untuk kerinduan kami bangsa dan negara kami ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati kami semua Tuhan sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal kecil apapun kami bisa membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju, khususnya ketika kami memberitakan kebenaran Tuhan, baik itu melalui channel YouTube ini, tapi kerinduan kami Tuhan untuk bisa membawa bangsa ini hidup takut akan Engkau. Kami menyerahkan akan kemakmuran akan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, belas kasih-Mu satu-satunya, kemurahan-Mu satu-satunya yang bisa menolong rakyat Indonesia menikmati akan pemeliharaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup doa kami dengan doa seperti yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan hambanya. Kita menutup ibadah ini. Kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom semua.
Selamat pagi. Kita masuk dalam session yang selanjutnya. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini sangat luar biasa bahwa maut tidak berkuasa atas kita. Amin, saudara. Jadi mau kita bisa belajar bagaimana konteks dalam firman Tuhan, kayak kita nggak usah apa ya, tebak-tebak. Di sini katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ada keberanian karena apa? Karena kita sudah ditebus, ya. Karena kita sudah dalam kondisi di dalam ayat 51 di situ dikatakan kita sudah diubah, ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubah. Ya. Oke, silakan ada yang komentar atau ada ya pertanyaan atau ada yang dapat berkat dari ayat firman Tuhan ini, ada yang diberkati gitu. Silakan kita masuk di dalam diskusi dua arah. Jadi saya bukan merasa paling pintar, nggak juga gitu. Mungkin kalau ada yang masukan, ada tambahan-tambahan, dipersilakan. Ya, karena firman ini sudah disampaikan kemarin, jadi kemarin sudah ada ayatnya, jadi kita bisa diskusi, ya. Jadi bukan karena kita baru dengar baru kita diskusi, enggak. Kita sudah terima dulu, baru kita udah baca, kita udah merenungkan, kita semua udah merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa sih yang terbeban dalam hati saya ketika saya baca firman Tuhan ini? Silakan Mami atau Bu Fani duluan. Silakan, siapa yang duluan bisa nyalakan mic. Saya lihat dari sini. Oke. Ya, terima kasih Pastor. Kalau Mami diminta duluan karena paling junior, paling senior secara ini. Ya, baik Mam, silahkan. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati kita. Shalom Pastor Kemal. Kebangkitan kita ya, saya ini ambil dari 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Yes, tetapi ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah kita hidup ini. Sia-sialah juga kepercayaan kita. Lebih daripada itu, ayat 15, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Kata Rasul Paulus, karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal tidak membangkitkannya. Yes, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Apalagi kita. Dan jika Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, kita ini. Percaya Yesus. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 18. Ayat 19. Jika kita tidak hanya dalam hidup ini saja menaruh para pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia yang diciptakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dan antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, di sini juga kuncinya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Kristus, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut ukurannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya kita ini pada waktu kedatangannya nanti di awan-awan perbaikan. Kemudian kita khususnya bila mana ia menyerahkan kerajaan Allah kepada Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kuasa dan kekuatan, karena ia harus memegang perintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu ditaklukkannya di bawah kaki. Tapi kalau dikatakan segala sesuatu tertakluk, teranglah bahwa ia sendiri telah melakukan segala
di sini dalamnya segala kuasa maut telah dikatakan dihancurkan di bawah kaki Yesus. Sampai Firman bersabda, hai kuat maut, di manakah sengatmu? Hai dosa, di mana kuatan? Semua Tuhan Yesus sudah kalahkan di bawah kaki Yesus, di bawah kaki Yesus, disalib Yesus. Jadi semua kita ini haruslah sungguh-sungguh bertobat, tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh, supaya kita dimampukan, kita harus menanggung dosa. Jadi kita bukan mau, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, di kayu salib hutang dosa sudah dibayar, hutang dosa kita, semua bangsa yang percaya. Semua dosa kita sudah dimenangkan oleh Yesus. Jadi kita ini, janganlah kita juga harus ikut dalam penderitaan. Saya ikut dalam penderitaan Tuhan Yesus. Menderita bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita kayu salib. Jadi aku harus memikul salibku. Itu gak gampang. Mulai dari sekarang. Aku harus lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan. Oh, I love you, Lord Jesus. Karena sesemua hidup matiku di tangannya. Hidupku maupun dari mulai bangun pagi, siang, sore, malam. Hidup matiku tangan. Jadi aku harus hidup sama seperti Kristus. Biar aku sempurna seperti Bapa di surga. Jadi aku mulai sekarang ini berjuang mati-matian supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya nanti pada hari kebangkitannya kita semua orang percaya dibangkitkan karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita di kayu salib. Jadi kita ini orang berkemenangan. Kita sudah bilang, hai maut di mana kesukaan, hai dosa di mana kuasa, sudah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi berjuanglah kita mati-matian supaya supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya upah kita nanti besar, yaitu kita ikut dalam pada hari pengangkatan. Kita yang percaya Tuhan terlebih keluargaku, dan kita orang percaya aku harus menjadi berkat di Yerusalem, dunia. Kita semua ada di PBS ini karena Tuhan janji satu orang saja bertobat, sisi keluarga kita akan diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan itu. Oh, seujung rambut kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Jadi aku juga harus pikul salibku, menjadi pelaku firman, mati-matian berjuang ala Roh Kudus sang penolongku. Jangan kita mau menjadi celah, makin takut Tuhan, hidup suci, hidup kudus. 24 jam hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dari pagi, siang, sore, malam hari, sampai Tuhan mengambil nafasku, sampai Tuhan mengambil nafas kita, sampai Tuhan Yesus datang keduanya di kita berkenan di hadapannya. Itu hanya Allah Roh Kudus mampukan kita. Amin. Terima kasih, Mami. Wow, menggelegar. Oke, ada lagi. Tadi saya ada satu kata yang Mami ada 3 kali atau 2 kali, bahwa Yesus adalah yang sulung. Itu artinya apa ya? Oke, silakan, ada yang lain lagi. Ada Bu Tirsa atau Bu Tirsa dalam perjalanan. Bu Tirsa dalam perjalanan, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, Bu Ira boleh. Ya, terima kasih Bu Bati. Oke, di sini saya melihatnya itu, saya baca dari ayat 53, 5 sampai, jadi dari 53 sampai terakhir ya. Jadi catatan ayat ini, kalau ayat 1 Korintus 15 ayat 55, maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Itu kita udah tahu Yesus menginjak maut itu ya kan. Yesus bangkit, sengat maut hilang, orang percaya memiliki hidup kekal. Tapi catatan saya itu ada pada ayat 54 sampai 56. Jadi seperti yang tadi dikatakan dalam doa oleh Ibu Weni, itu mengambil di ayat 25,
dan 26 itu maut sebagai musuh terakhir, ya. Kristus sebagai pahlawan penebus kita, kita mendapatkan kemenangan abadi, dan sekali lagi ditekankan di sini, sengat maut itu sama dengan dosa. Jadi ini melambangkan transformasi tubuh kita nanti dari tubuh yang fana menjadi kekal. Di ayat 55, kalimat ini penuh semangat dan kemenangan. Maut yang dahulu menakutkan tidak lagi punya kuasa lagi. Tidak lagi punya kuasa bagi orang percaya di dalam Kristus. Di ayat 56, ayat ini menjelaskan maut dahulu memiliki kuasa juga, yang menjelaskan hal yang sama, ya. Tapi menekankan di situ dosa adalah sengat maut. Hukum Taurat memberi kuasa kepada dosa. Kenapa seperti itu? Di situ ada penjelasan yang kita mestinya sama-sama kita mengerti, bahwa hukum Taurat bukan memberi kuasa, karena di dalam hukum Taurat itu, seperti kita tahu di Perjanjian Lama, kita tahu dosa itu sudah ada sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Karena dosa yang yang kita yang ada sampai saat ini adalah itu dosa yang dari zaman itu, sampai Yesus mengalahkan dosa itu tersebut, karena yang menyebabkan manusia bersalah dan harus dihukum adalah dosa. Jadi Yesus mengalahkan musuh yang terakhir yang dibinasakannya, musuh terakhir yaitu dosa. Jadi catatan untuk saya hari ini adalah seperti itu. Terima kasih Pastor Kemal. Silahkan dilanjutkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi ada tadi ayat 56 ya, di situ kan dikatakan tadi Bu Ira bahwa maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, ya. Ketika kita tahu itu dosa, yang ada dosa, tetapi dosa itu di dalam Kristus ada pengampunan, ya. Hukum Taurat merupakan ancaman ilahi terhadap para pelanggar hukum Taurat. Di sana kutuk yang diberikan kuasa dosa, yaitu dalam hukum Taurat, yaitu dosa-dosa itu yang ditanggung Kristus, ya. Jadi di situ perhatikan, dosa merupakan asal usulnya maut, ya, ya. Dan ia memberikan kepada maut semua kuasa yang menyakitkan. Tapi ketika di situ dikatakan bahwa kematian, maut itu, di manakah sengatmu? Kemanakah kemenanganmu, hai maut? Nah, semua artinya apa? Semua sudah dikalahkan oleh Kristus. Oke, silakan. Ada yang lain? Baik, Fani. baik, Pastor. Saya ya, Pastor. Ya. Nah, saya menanggapinya mungkin mungkin agak bukan berbeda, tapi saya dapatnya ya, Pastor. Kalau dari semua yang disampaikan di 1 Korintus 15 ini, yang saya dapatkan begini, bahwa kita orang yang paling beruntung yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena beberapa, dalam tanda petik ya, menganggap kalau mati itu, meninggal, wafat, tewas, itu akhir dari segala sesuatu. Makanya begitu banyak orang ketakutan. Bahkan begitu banyak orang yang tadi mendadak amnesia, begitu dia begitu dia mau ujung maut, baru repot cari Tuhan, cari hamba Tuhan, cari segala-galanya. Padahal kalau dia sebagai orang percaya yang seperti kita, khususnya orang-orang yang benar-benar mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kita bukan mati dengan versinya dunia. Tapi karena kita di dunia ini transit,
kita nanti final destination adalah rumah kekal Bapa kita yang di surga, hidup bersama Bapa di surga. Berarti kalau kita meninggal itu cuma fisiknya aja, tapi roh kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, dan mau hidup seperti jejaknya, karakternya, kita nggak ada yang perlu kita takutkan. Karena apa? Yaitu final kita adalah roh kita nanti dalam bentuk tubuh kemuliaan. Itulah yang nanti hidup bersama-sama Kristus Yesus Tuhan. Karena itu kita orang yang paling beruntung, orang yang paling, nggak bisa dibilang lagi ya, speechless. Karena kita hidup percaya kepada Kristus Yesus dan kepada kematiannya yang kita peringati 18 April dan kebangkitannya pada hari ketiga. Karena itulah kita ada hari ini sebagai orang yang paling beruntung, yang punya anugerah khusus, diberikan hikmat untuk percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia, memerintah selama-lamanya pada saat kita nanti sudah balik rumah Bapa di surga. Jadi pastikan alamat kita tepat, hidup kita tepat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, saya mau bahas tadi, tergelitik waktu Pastor Kemal, kenapa ya dikatakan yang sulung? Yang saya dapatkan gini, kenapa Yesus itu dikatakan sebagai yang sulung? Yang saya dapatkan gini, Yesus itu disebut sebagai yang sulung, kalau yang saya dapatkan, karena yang Yesus Kristus itu adalah yang sulung dari segala sesuatu yang diciptakan. Pertama itu ya, kalau kita mau baca di Kolose 1 ayat 15. Dan yang sulung dari antara orang mati, itu juga dikatakan di Kolose 1 ayat 18. Ini menunjukkan kedudukannya, yang itu kita pakai huruf besar, kedudukan Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang tertinggi dari kebangkitannya dan sebagai permulaan dari hidup baru. Jadi Kristus Yesus itu adalah yang sulung dari yang diciptakan, yang sulung dari yang tertinggi, yang sulung dari segala sesuatu dari kebangkitannya. Itu kita bisa baca nanti ya di Kolose 1 ayat 15 dan Kolose 1 ayat 18. Itu kalau tentang kenapa Yesus Kristus Tuhan dikatakan yang sulung. Karena Dia yang alfa dan yang omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi apapun yang mau diciptakan, yang tercipta, yang tidak, dia udah awal gitu. Jadi udah nggak bisa terbantahkan. Jadi itulah kenapa kan dikatakan dia yang sulung dari segala sesuatu, karena memang itulah hak istimewanya, itulah hak kesulungannya, dan itulah menunjukkan kedudukannya sebagai yang tertinggi. Kalau itu tentang yang kesulungan, Pastor, itu yang sisi yang dapatkan hari ini, dan itu sangat meaningful, sangat luar biasa. Betapa beruntungnya Elizabeth Fani Saswita ini dan kita semua yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, memang bicara mengenai yang sulung ya, kalau menurut firman Tuhan juga dalam konteks kebangkitan, ini kan konteks kebangkitan yang dalam firman Tuhan hari ini ya benar gitu, dia yang sulung. Kita tahu banyak yang dibangkitkan juga, Yesus yang dibangkitkan, ada banyak orang yang dibangkitkan dalam dalam mujizat-mujizat, termasuk Lazarus gitu. Tetapi mereka akhirnya mati. Ya, mereka akhirnya mati gitu. Yang lainnya yang dibangkitkan pun akhirnya juga mati gitu. Tetapi Yesus ya bangkit dan selama-lamanya dia tidak mati lagi, dia kekal gitu. Makanya di situ dikatakan dia yang awal, yaitu yang awal, yang sulung itu artinya yang awal dari kebangkitan yang kekal, kebangkitan yang kekal gitu. Sama seperti banyak contoh ya. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Makanya kalau banyak agama-agama lain mengatakan kematian itu sesuatu yang menakutkan, tetapi di sini kita belajar hari ini kematian itu nggak menakutkan. Ya, kematian di sini telah menjadi musuh bebuyutan bagi banyak agama-agama lain. Ya, tetapi hari ini kita belajar kematian itu nggak menakutkan. Ya, kematian bagi mereka yang percaya dan adanya di dalam Kristus, yang kita di dalam Kristus itu tidak. Karena apa? Yesus menaklukkan, Yesus yang sulung itu menaklukkan kematian itu, dan dia akhirnya dia bangkit dan menjadi yang dia menjadi maksudnya ada kekekalan ya dalam kehidupannya dia ya. Kenapa gitu? Tadi memang saya ada satu ayat yang saya nggak sebut di situ, di Matius 27 ayat 53. Matius 27 ayat 53.
Ini bicara mengenai kebangkitan Yesus ya. Sesudah kebangkitan Yesus ya, maka keluar dari kubur. Kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur. Mereka yang kudus, yang mereka yang orang-orang kudus keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Jadi kebangkitan Yesus membangkitkan tubuh rohani orang-orang kudus masuk ke dalam Yerusalem. Di situ dikatakan jelas gitu. Memang tadi bilang ini ayatnya susah, tapi dalam komentari baik yang dalam Indonesia maupun yang di luar itu mereka tuh dibangkitkan gitu. Mereka orang-orang kudus yang pada saat itu ada sebagian orang-orang kudus dalam komentar kalau kita lihat baca dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia segala macamnya. Itu artinya apa? Itu menandakan bahwa kita juga nanti akan dibangkitkan. Jadi kematian itu bukan sesuatu musuh bebuyutan kita. Jadi kematian itu adalah sahabat. Kematian adalah sahabat dan penjamin mereka, karena tidak ada kutuk ya bagi orang-orang yang percaya. Tadi Bu Fani bilang bagi orang-orang yang menerima anugerah khusus gitu. Ada anugerah khusus ya. Terima kasih Bu Fani. Jadi itu membuat kita lebih mengerti bahwa kita nggak perlu takut mati ya. Tadi Mami juga bicara itu, nggak perlu takut mati. Karena apa? Saya ingat ya waktu Stefanus lagi disiksa, dia dianiaya, dilempar batu segala macam ya. Memang kesakitan, tetapi ketika dia melihat langit terbuka, dia lihat Bapa, dia lihat cahaya kemuliaan yang luar biasa. Akhirnya kesakitan apapun itu nggak mempengaruhi dia gitu. Tubuh boleh sakit, tetapi dia punya masa depan kekekalan yang dia terima gitu. Jadi ini yang kita bisa belajar dari Stefanus, nggak perlu takut gitu. Apapun, karena apa? Salib yang berat sudah Yesus pikul, dan kita pikul salib-salib kecil kita gitu. Itu pun Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Mungkin aku. Oh ya, Bu Weni. Oke, kalau dari saya, kalimat pertanyaan di ayat 55 ini memang menantang pemahaman tentang kematian yang seperti kayak Yesus lagi memprovokasikan maut ya, dengan mana menang lo, mana sengat lo, kayak begitu tadi kan, seperti Pak Kemal katakan. Tapi setelah kita baca tadi, Ibu Ira sudah singgung ayat 56, itu kan menunjukkan bahwa kematian dan kekalahan sebenarnya berasal dari dosa, dari hukum dosa dan hukum Taurat. Tapi di sini mengatakan maut itu bukan dari kekuasaan maut itu sendiri, tapi adalah dosa, seperti yang dikatakan di ayat 25-26. Karena ketika Pak Kemal kasih tahu ayat mana yang akan dia bagikan kepada kita sama-sama pelajari untuk renungkan, saya memang tergelitik melihat musuh yang terakhir itu yang dibinasakan ialah maut. Supaya apa? Supaya ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, itulah musuh terakhir yang dikalahkan ketika tujuan natur ilahinya dia datang sebagai Allah untuk dengan sebagai natur manusianya, tujuannya yang mati. Tapi dan itulah musuh terakhir yang dia kalahkan. Yang saya mau ikut dari kalimat dari ayat 55 ini kan dia mulai dengan pertanyaan ya. Dia ayat ini kita baca berupa pertanyaan. Jadi saya juga mau bertanya kepada saudara-saudara yang mendengar, baik yang di room Zoom ataupun yang di YouTube ataupun yang di media sosial. Karena kan kita belajar ya, ternyata bagi para pengikut tadi udah
ulang-ulang udah dimention, ini berlaku bagi orang-orang yang memiliki kepastian dan jaminan. Ditujukannya jelas hanya bagi orang-orang yang percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah jalan awal terbukanya pengikutnya memiliki kehidupan yang kekal. Nah, pertanyaan saya adalah, pertanyaannya adalah, maukah kalian semua yang sedang mendengar saat ini sama memiliki pengalaman hidup saudara, yaitu maut atau penderitaan itu ditelan oleh karena kemenangan Yesus. Dan oleh karena itu, meskipun hari ini saudara-saudara yang sedang mendengar dan saya mengalami penderitaan itu akan tertelan dan malah akhirnya menjadikan engkau lebih kuat, lebih bertumbuh, lebih agung, karena ada harapan, ada kepastian. Karena semua penderitaan atau salib yang tadi Pak Kemal bilang itu salibnya kecil, salibnya ringan dibandingkan salib yang dipikul oleh Kristus. Tadi juga udah disinggung, dia adalah yang sulung, dia adalah yang awal sebelum daripada yang ada. Jadi di sini pertanyaan saya adalah, maukah saudara yang sedang mendengar saat ini jadi orang yang punya pengharapan dalam hidupmu? Bagaimana saudara bisa kuat menghadapi penderitaan? Saudara perlu pengharapan. Inilah poin orang-orang pengikut Kristus yang percaya. Dia bisa mengatakan bahwa musuh terutama, musuh terakhirnya sudah dikalahkan oleh Yesus. Ketika dia mati, dia bisa, Rasul Paulus bisa mengatakan demikian. Di manakah sengatmu, di manakah kemenanganmu maut? Itu saja kalau dari saya, untuk kita himbau, untuk kita ajak, yuk jangan keraskan hati, yuk lembutkan hati untuk mau mendapatkan pengharapan. Itu saja kalau dari saya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Ini undangan, himbauan buat kita semua, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Ini himbauan ya, maukah kita percaya ya? Karena apa? Kematian itu bukan satu momok yang menakutkan, bukan satu akhir ya. Situ dikatakan, di situ dia dikatakan bahwa kita harus tahu ada kebangkitan, keyakinan ada dalam iman rasuli kita, pengakuan bahwa ada kebangkitan tubuh. Keyakinan kita kebangkitan tubuh itu bukan sesuatu yang omong kosong ya. Karena apa? Iman Kristus memiliki dasar, yaitu karena ada seseorang yang telah berjalan. Siapa? Yaitu Yesus. Berjalan melalui kematian, menaklukkan dan bangkit dan hidup kembali ya. Ini saya rasa nggak ada siapapun yang bisa mengklaim ini. Orang itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kubur secara jasmani ya. Tubuh jasmani ya. Jadi itu yang kita belajar hari ini, bagaimana maut, kemanakah sengatmu ya. Maut nggak menguasai ya. Maut itu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, manakah sengatmu? Itu bisa kita katakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Amin saudara. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Bu Tirsa masih ada? Nggak ada ya. Oke, saya rasa semua sudah cukup. Kita tutup dalam doa. Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan kepastian, bukan hanya yang bisa kami renungkan, tapi Engkau memberikan legasi kepastian iman kepada kami, orang-orang yang berharap kepadamu. Kembali kami tahu Tuhan, kami belajar ketika kami berharap, kami tidak mendapatkan kesia-siaan, tapi kami memiliki kepastian bahwa Engkau
sanggup Tuhan mengalahkan musuh terakhirmu, bahwa Engkau sanggup memberikan kemenangan kepada kami orang-orang yang berharap. Tuhan, kami rindu untuk orang-orang yang di luar sana yang sudah mendengar, mereka juga memiliki Tuhan untuk mencari kepastian dan kemenangan akan hidup kekekalan yang akan menanti mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai duta-duta daripada Engkau Tuhan, untuk menyampaikan akan kabar baik. Ada satu pengharapan, ada satu pribadi yang rindu Tuhan untuk menolong orang-orang di luar sana yang mereka tidak memiliki kepastian akan kehidupan kekekalan mereka. Biarlah Kau pakai kami menjadi instrumen-Mu Tuhan, untuk menyampaikan akan kabar baik itu. Berikan hati-Mu kepada kami, untuk kami mau Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang yang tidak memiliki kepastian dan pengharapan itu. Kau juga menjadikan kami instrumen-Mu untuk lebih peka lagi melihat akan orang-orang, jiwa-jiwa yang Kau bawa kepada kami, dan berikan keberanian dan semangat untuk kami. Dan kami menyerahkan Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini semuanya untuk menyenangkan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu. Kami kembalikan semua aktivitas kami pada hari ini Tuhan, hingga malam hari kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Shalom semuanya dari Mami Pastor Kemal. Terima kasih Pastor Kemal, Bu Ira, Ibu Weni, Ibu Tirsa dimanapun juga berada. Ibu Ira, I love you. Ibu Weni, Pastor Kemal. Oh, glory, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai besok. Amin. Bye. We are more than a conqueror in Jesus' name. Amen.